Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua gimana sih kinerjanya eksavator yang mini. Di luar sana teman-teman pasti udah nggak asing sama eksavator kan ya. Nah, ini alhamdulillah eksavatornya ini baru selesai. Udah lama sih ini ngerjainnya di bulan-bulan lalu ya. Ngerjain punya salah satu konsumen yang ada di Kaganangan Hills. Teman-teman tahu nggak perbedaannya membeli tanah bukit sama tanah datar itu apa? Selain dari harganya, juga dari kedepannya itu seperti apa. Pertama, resiko yang didapat ketika membangun di tanah datar adalah kalian harus membuat pondasi yang tinggi. Itu kalau misalnya tanahnya tidak berair ya. Tapi kalau tanahnya berair, otomatis kalian harus diuruk dulu, dipadatin dulu tanahnya sebelum membangun pondasi. Setelah itu barulah membangun pondasi yang tinggi. Karena apa? Supaya biasanya jalan itu nanti tuh bakal lebih tinggi tuh daripada pondasi rumah kalian. Apalagi untuk di daerah-daerah banjir, otomatis kalian akan terus-menerus memperbaiki renovasi bangunan, menambah, meninggikan, dan lain sebagainya. Yang ada ke depannya itu jadinya mubazir kalau misalnya terus-menerus seperti itu. Artinya sebelum membeli tanah kan harus dipikirkan dulu, harus benar-benar dimatangkan dulu apakah itu mau dibeli untuk rumah tinggal dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun, atau sekedar untuk menabung saja. Kalau untuk rumah tinggal itu bebas, yang pasti kalau untuk rumah tinggal otomatis kan kita harus tahu dulu dengan siapa kita akan bertetangga, kemudian lokasinya otomatis yang dekat dari pekerjaan atau dekat dari sekolah anak atau dekat dari keluarga, itu ya yang utama. Jadi benar-benar memikirkan lokasi. Nah, tapi kalau misalkan untuk sekedar untuk menabung, kalau saya sih ya lebih menyarankan itu yang ini yang mudah dipantau. Artinya berarti kan yang aksesnya mudah, dia bisa lebih hemat transportasi kan, yang dekat dari kita juga jadi mudah dipantau itu sih. Terus yang utama juga tetangganya itu siapa, karena itu sangat mempengaruhi selain juga harganya. Tapi kalau disuruh milih antara tanah datar dan tanah bukit, saya lebih milih tanah bukit untuk area seperti Samarinda ini yang dia itu terlalu banyak titik-titik banjir ya. Begitu. Nah, untuk di daerah kalian silahkan kalian sendiri yang menganalisa. Kalau yang saya perhatikan di Jawa itu kan ada beberapa titik di Jawa Tengah yang sudah mulai merembes air ya. Jadi dia tuh kalau pasang air, dia benar-benar air dari pantai itu kan naik ke darat. Ada juga yang bahkan sampai tenggelam, sama sekali nggak bisa ditempatin lagi. Nah, itu dia. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara matang kali itu untuk tempat tinggal. Begitu guys. Nah, untuk tanah ini pertama kelebihannya adalah sudah ada badan jalannya 6 meter tuh, jadi kendaraan semua bisa naik. Yang kedua suratnya SHM. Yang ketiga ini jadi satu-satunya kaplingan yang dibuka di Lobakung menjadi ukuran terluas, yaitu 150 meter persegi di tahun 2023 ini gitu. Di saat yang lain itu ukurannya kecil-kecil, 7x14, 9x8 atau 8x10 dan lain sebagainya. Nah, kemudian kelebihan lainnya adalah di sini bisa dicicil mulai dari 1,5 juta per bulan selama 4 tahun 2 bulan. Kalau ada kelebihan rezeki boleh ditambah dah berapa, dilunasin boleh. Harganya juga murah, 85 juta aja paling murah itu. Gitu guys. Terus tidak ada bunga, tidak ada denda, masya Allah, barakallah. Kemudian ini menjadi area produktif, artinya di kanan kirinya itu sudah ada warga dan itu produktif. Jadi kalian tuh kalau beli tanah jangan cuma ada warganya aja ya, tapi kalau warganya itu tidak produktif ya sama aja, itu tidak akan menaikkan nilai investasi tanah kalian gitu. Saya bukannya membanding-bandingkan, tapi saya hanya mengedukasi kalian saja, karena itu uang besar ya, bukan uang kecil gitu guys. Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, saya nggak tahu apakah teman-teman lihat berita atau enggak. Yang pasti yang baru saya lihat
di beberapa titik di daerah-daerah di Jawa itu sudah mulai pada terendam air dan ya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi bangunan-bangunan itu sama sekali nggak berguna lagi. Mereka mau nggak mau harus hijrah, terus harus pindah. Di Jepang juga gitu ya, sama ya. Jadi solusinya adalah benar-benar harus pilih-pilih dalam membeli tanah. Kalian kalau nggak bisa milihnya, bisa pakai jasa seperti gunakan jasa saya misalnya ya. Kalian bisa tanya-tanya, konsultasi boleh, bebas bertanya yang baiknya yang gimana. Kalau untuk list cicilan tanah yang dicicil ya saya hanya menawarkan yang ini aja, nggak ada lagi tanah di lain. Kalau mau rumah adanya di Asana Properti, itu juga DP-nya harus 90 juta, cicilannya itu 4 juta per bulan. Begitu guys. Sekarang itu tanah itu makin ke pelosok-pelosok dan ukurannya makin kecil-kecil, nilainya juga makin luar biasa. Jadi kalian harus selektif ya, pilih yang benar-benar sudah ada pemukiman dan itu sesuai dengan budget kalian, serta perhatikan dengan siapa kalian bertetangga. Itu itu aja yang perlu diperhatikan. Semoga kalian bertemu sama tanah-tanah yang berkah berlimpah yang baik. Terima kasih yang udah nonton. Barakallah.